Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 Tekno 1 akan membahas tentang analisa pasar Mobox dan Moka. Next. Untuk market potensial, targetnya itu berdasarkan dari Google Form, mahasiswa atau pelajar yang berusia 17-25 tahun yang tinggal di Surabaya dengan rumah berpagar yang menggunakan kendaraan motor sehari-hari. Untuk populasi jumlah pelajar di Indonesia yaitu 18,4 juta yang terdiri dari mahasiswa sebesar 8,4 juta, siswa SMA 4,9 juta, dan siswa SMK 5,1 juta. Setelah itu, untuk yang tinggal di Surabaya dengan rentang usia 17-25 tahun sebesar 792.000. Next. Untuk demand to fulfill, potensial market kami itu sebesar 792.000, di mana market bisa akan memenuhi dalam 5 tahun, maka akan menghasilkan 158.400 per tahun, 13.200 per bulan, dan 440 per hari. Jika setiap orang membeli satu dengan harga 1.500.000 dengan profit marginnya 30%, maka potensial pendapatannya itu 198 juta per hari. Next. Nah, di sini itu merupakan market kompetitor kita. Yang di sebelah kiri itu memiliki konsep seperti tenda dengan pengamanan sederhana. Di produk sebelah kiri ini memiliki kelebihan yaitu penggunaan yang mudah, di mana kita ingin melindungi sepeda motor kita itu hanya perlu menarik hingga sepeda motor kita itu tertutup. Di sini juga memiliki kelebihan di mana bahan yang digunakan itu tahan terhadap air. Namun produk ini itu memiliki kekurangan di mana produk ini itu tidak bisa untuk dibawa kemana-mana. Selain itu, produk ini juga memiliki bahan yang mudah untuk disobek sehingga sangat mudah bagi pencuri untuk mencuri sepeda motor tersebut. Selain itu, produk ini tuh tidak mempunyai sistem keamanan seperti gembok. Terus produk ini tuh harus ditempatkan pada lahan yang datar supaya sepeda motor dapat terlindungi. Dan produk sepeda motor ini tidak menutupi secara menyeluruh di bagian rodanya. Nah, terus selain itu di kompetitor yang sebelah kanan, produk ini tuh mirip dengan garasi di rumah. Produk ini tuh memiliki kelebihan di mana memiliki bahan yang kuat dibandingkan dengan produk di sebelah kiri. Selain itu, produk ini tuh juga customizable di mana ukurannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, produk ini itu memiliki kelemahan di mana tidak yang hanya bergantung pada gembok dan ditempatkan hanya di rumah saja. Namun dan kelemahan lainnya itu produk ini tuh gak bisa dibawa kemana-mana dan harus memiliki lahan yang datar. Next. Baik, untuk menjangkau analisa pasar kami sudah membuat Google Form dan direspon sebanyak 74 ya. Jadi dari 74 responden itu paling banyak usia 17 sampai 25 tahun dan kebanyakan berdomisili di Surabaya dan sekitarnya seperti Sidoarjo, Gresik, dan Madura. Next. Lalu okupasinya yaitu dari mahasiswa yang paling banyak mengisi form kami sebesar 59,5%, diikuti oleh karyawan swasta dan pegawai negeri. Lalu kendaraan sehari-hari yang mereka pakai sebanyak 85,1% menggunakan motor, sementara sisanya yaitu mobil dan transportasi online. Next. Lalu jenis hunian yang mereka tinggali dari 74 responden tersebut, 41,9% tinggal di rumah biasa yang seperti di kampung, di perkampungan. Lalu 31,1% tinggal di perumahan, sementara sisanya yaitu apartemen dan indekos paling sedikit. Lalu
kami bertanya kembali apakah hunian mereka ini berpagar. Sebanyak 75,7% menjawab berpagar. Next. Lalu kami juga menanyakan alasan mereka menggunakan transportasi motor. Tadi kan 85,1% menggunakan motor. Jadi dari 74 responden tadi, 63 responden menggunakan sepeda motor. Dan alasan paling tinggi yaitu mobilitas yang tinggi, atau lebih bisa dikatakan sepeda motor ini mudah diakses, ya juga gampang dipakai ya. Lalu hemat bahan bakar. Next. Lalu jenis motor yang paling banyak dipakai yaitu motor bebek seperti Supra, Vega Revo, dan sejenisnya. Diikuti oleh motor matic dan paling sedikit motor kopling ya, dari 63 responden ini. Next. Nah, kami juga menanyakan bahwa apakah mereka memiliki 2 kendaraan bermotor, 2 atau lebih, dan dari 63 responden itu menjawab ya. 69,8% memiliki 2 kendaraan motor. Next. Nah, kami juga menanyakan bahwa apakah mereka khawatir motornya cepat kotor. Sebanyak 58,7% paling banyak menjawab khawatir. Next. Dan juga lebih banyak menjawab khawatir untuk apakah mereka takut motor mereka akan tergores. Sebanyak 73%. Next. Lalu kami juga bertanya apakah di hunian mereka, di lokasi hunian mereka, aman dari pencurian motor, dan ternyata 61,9% menjawab aman, 34,9% menjawab cukup aman, yang artinya keamanannya tidak ketat, dan sisanya tidak aman. Next. Nah, untuk desain dan dimensi dari produk kami akan dijelaskan oleh Daniel. Silakan Daniel. Ya, terima kasih Ken. Oke, berikutnya untuk Mobox dan Mocha. Kita dari Mocha dulu. Yang bagaimana Mocha merupakan motor kanopi. Namanya berarti ini bukan box. Untuk dimensi panjang 2 meter dan tinggi 1,5 meter dan lebar 1 meter. Ya, kita mengikuti ukuran motor yang paling besar di Indonesia sekarang ya. Oke, dan Mocha sendiri memiliki kelebihan di bagian pengunci di bagian depan dan belakang ban, sehingga lebih memperkokoh agar Mocha sendiri tidak dapat mudah lepas. Berikutnya Mobox memiliki dimensi panjang 2,5 meter, tinggi 2 meter, dan lebar 1 meter, serta sudut membuka dari boxnya 45 derajat. Ya. Terus berikutnya untuk Mobox sendiri memiliki sistem pengunci seperti brankas, dilengkapi dengan pin 6 digit. Oke, next. Dari 63 responden yang yang melakukan pemilihan di survei kami, 54% milih Mocha dan 46% milih Mobox. Next. Nah, ini adalah data rating desain dari Mobox dan Mocha. Untuk Mobox sendiri, sebanyak 19 responden memilih 4 untuk rating, dan sebanyak 5 milih 3 dan 5 untuk rating. Yang berikutnya Mocha memiliki 24 responden di rating 4, 7 di rating 5, dan 3 di rating 3. Next. Nah, berikutnya ini akan diterangkan oleh Jonathan, teman saya. Ya, nama saya Jonathan. Saya akan menjelaskan apakah Mobox dan Mocha sudah memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh pasar. Dari 29 responden, sebanyak 93,1% menjawab sudah memenuhi. Di Mocha, 34 responden menjawab, sebanyak 100% menjawab bahwa sudah memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi, untuk Mobox itu sendiri, jika dijual dengan harga 4,8 juta, banyak yang tidak berminat. Tetapi Mocha jika dijual 1,5 juta rupiah, sebanyak 58,8% dari 34 responden mereka berminat untuk membelinya.
Alasan tidak berminat untuk membeli yang pertama adalah harga yang terlalu mahal. Yang kedua adalah desain yang kurang sesuai. Jika terlalu mahal, harga berapa yang pantas untuk produk kami? Sebanyak 38,9, banyak 55,6% menjawab bahwa harga yang cocok untuk Mobox adalah 3 juta sampai 4 juta rupiah. Lalu sebanyak 38,9% dari 18 responden menjawab harga yang pantas adalah 2 juta sampai 3 juta rupiah. Berikut adalah kritik dan saran dari Mobox. Yang paling tampak dilihat adalah harganya yang masih terlalu mahal. Alasan berminat untuk membeli Mobox yang pertama adalah desain yang baik, dan yang kedua adalah harga yang sesuai. Itu masih lebih rendah daripada desain yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yogi. Oke, berikutnya ada kritik dan saran untuk Mobox, yaitu harganya terlalu mahal. Next. Kemudian alasan responden berminat membeli Mocha yaitu harga sesuai sebanyak 45%, desain yang baik sebesar 40%, dan kondisi ruang yang mendukung sebesar 15%. Next. Alasan tidak berminat untuk membeli yaitu yang pertama sebesar 64,3%, harganya terlalu mahal. Kemudian desain yang kurang sesuai sebesar 14,3%, dan kondisi ruangan yang tidak mendukung sebesar 21%. Next. Kemudian kami juga menanyakan berapa harga yang pantas untuk produk kami. Sebanyak dari 14 responden menjawab antara 800.000 sampai 1,2 juta sebesar 78%, dan di bawah 800.000 sebesar 21%. Next. Selain melakukan survei melalui Google Form, kita juga melakukan survei dengan wawancara dengan seorang pemilik bengkel. Dari hasil wawancara yang kita lakukan, untuk harga Mobox terlalu mahal dengan harga yang kita tawarkan sebesar 5 juta, dan pemilik bengkel lebih tertarik untuk membeli Mocha karena harga yang sesuai. Selain itu juga cocok untuk melindungi motor dari hujan ataupun debu. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.